Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan Tip Otomotif Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan selalu sehat, selalu baik-baik saja, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan Tip Otomotif Channel. Di kesempatan siang hari ini saya akan sharing kepada teman-teman mengenai penyebab dari mobil tidak mau di starter, tidak bisa di starter. Ketika di starter itu hanya bunyi ngek gitu ya. Jadi ketika di starter mobil mesin tidak mau nyala. Apa penyebabnya? Simak videonya berikut ini. Tapi seperti biasa, untuk mau dukungannya untuk di like, share, dan subscribe dulu Tip Otomotif Channel ya teman-teman. Oke, langsung saja. Jika teman-teman suatu ketika mengalami kendala, tiba-tiba mobilnya tidak mau di starter, tidak dikuat di starter, mesin tidak mau menyala, hanya bunyi ngek saja gitu ya. Itu penyebabnya apa? Itu ada beberapa penyebab. Yang pertama, untuk mengetahui apa penyebabnya, kita tentukan dulu, kita tahu dulu jenis mobil kita ya. Jika mobil kita itu matic, transmisinya matic, untuk mobil matic itu, kalau pada mobil matic, ketika kita parkir berhenti posisi di P atau di N, kemudian kita matikan mesin, lalu ketika kita menyalakan mesin, kontak di start gitu ya, itu bisa menyala teman-teman. Kalau mobil matic, posisi kita posisi tuas persneling itu di N atau di P, kemudian matikan mesin, di starter masih bisa. Tapi kalau teman-teman lupa ya, mungkin ketika buru-buru berhenti untuk mobil transmisi matic ya ini ya teman-teman, itu kadang-kadang teman-teman lupa masih di posisi D, berhenti kemudian matikan kontak ya, kemudian mobil sudah mati. Nah, ketika kita ingin menyalakan mesinnya, itu ketika di starter, kalau di posisi D tuas persnelingnya untuk matic itu tidak bisa menyala teman-teman. Nah, itu ya penyebab mobil tidak bisa menyala untuk mobil matic. Jadi dicek dulu ya, pastikan di posisi N atau P saat start mesin ya. Kemudian jika mobil teman-teman manual seperti mobil saya ini ya, All New Avanza, ketika mobil teman-teman tidak kuat starter atau tidak bisa di starter, yang pertama teman-teman cek dulu akinya ya. Untuk mengecek aki teman-teman, untuk cara mudahnya ya teman-teman, apakah kondisi aki mobil kita itu masih bagus atau tidak, cukup dari dalam mobil ya, seperti ini. Oke, ini sebentar, ini mesin saya matikan dulu ya teman-teman. Oke, ketika untuk menentukan apakah akinya, teman-teman bisa kunci di on. Nah, ini nyalanya terang teman-teman ya, indikator lampu-lampu ini nyala terang. Tapi kalau lebih pastinya lagi, teman-teman bisa mencoba kekuatan aki dengan menaik turunkan jendela atau power window ya. Coba kita kalau pergerakan jendela ini cepat, kuat, berarti akinya masih kuat. Agar lebih meyakinkan lagi kondisi akinya masih bagus apa tidak, teman-teman bisa nyalakan lampu ya, lampu utama. Nah, kalau di sini tidak redup, berarti akinya juga masih bagus. Dan bunyi klaksonnya pun juga masih kenceng. Seperti itu ya teman-teman. Jika aki teman-teman bermasalah, akinya ngedrop atau tidak kuat starter, maka ketika untuk menaikkan power window ini, maka naik turunnya akan pelan teman-teman. Juga ketika kita nyalakan lampu, maka ini lampu indikator di dashboard akan redup dan klaksonnya kadang bisa tidak nyala. Itu pertama untuk mengecek akinya.
teman-teman, untuk akinya teman-teman perlu periksa ya. Di terminal akinya ini ada yang negatif dan positif, pastikan kencang ya teman-teman. Di kotak-kotak seperti ini pastikan baut kuncinya ini 10 ini kencang ya, jangan sampai kendor, karena kalau kendor juga bisa menyebabkan tidak kuat starter. Nah, di sebagian aki ya, contohnya pada aki GS ini ada indikator lampu ya, maksud indikator apakah aki itu kondisi baik atau tidak. Di sini juga ada keterangannya, warna merah, putih, dan biru. Pastikan jika ini masih tanda warnanya biru, berarti itu akinya masih bagus. Kemudian jika akinya masih bagus tapi tidak kuat starter, pemeriksaan kemudian di bagian relaynya teman-teman. Ada di beberapa mobil itu ada relay khusus untuk starter. Nah, untuk posisi relay, letak-letak relay itu ada di sebelah sini ya, rata-rata hampir semua mobil ada box relay di sini. Dan di sini saya tunjukkan untuk mobil all new Avanza yang lama ini belum ada relay khusus untuk starter. Ya, karena ini kabel starternya teman-teman. Jadi jika teman-teman jika coba cek dulu di mobil teman-teman apakah ada starternya apa tidak. Ada beberapa ditambah sendiri ya, dipasang sendiri relay starter untuk mobil all new Avanza yang belum ada starternya. Jika ada starternya, ada relaynya, maksud saya cek dulu kondisi relaynya. Nah, jika teman-teman atau di mobil-mobil lain ya teman-teman, bisa pokoknya periksa dulu, cari dulu relay starternya. Di sini di belakang box tutup box relay itu ada keterangannya ya, cari relay starter. Jika sudah ditemukan misalnya ya, misalnya posisi ini relay starter untuk mobil teman-teman ada, teman-teman bisa melepas, kemudian dipastikan relaynya kondisi masih bagus. Kalau pada bodi samping relay ini sudah ada coklat-coklat atau gosong gitu ya, berarti relaynya bisa rusak. Tapi jangan khawatir teman-teman, karena ini ada beberapa relay yang sama ya. Dalam satu box ini ada beberapa relay yang sama tapi fungsinya beda. Teman-teman bisa melihat di sini misalnya ya, di sini ada relay yang bentuknya ukurannya sama, tapi ini misalnya ini untuk relay klakson atau untuk relay lampu kabin, itu bisa ditukar dulu teman-teman untuk sementara waktu agar mobil bisa menyala. Dan untuk mengecek memastikan bahwa relaynya yang rusak, teman-teman bisa menukar dengan relay yang lain yang sama fungsi kekuatannya, sama ukurannya. Itu ya, itu kalau masa relaynya. Tapi kalau setelah ditukar relaynya masih bagus, akinya masih bagus, masih tidak kuat starter, kemudian kita lakukan pengecekan ke dinamo starter itu sendiri teman-teman. Nah, untuk mobil Avanza ini yang pertama kita bisa melakukan pengecekan untuk dinamo starter itu dari sini teman-teman. Di sini ada kabel satu ini ya. Nah, ini bisa teman bisa lepas, kemudian disambung ya ini ya. Ini teman-teman, kabel satu ini bisa dilepas, soketnya dilepas, kemudian disambung dengan kabel, langsung dilangsungkan, tempelkan langsung dengan positif aki. Tapi kondisi kontak di on kan ya teman-teman, kontak on kan, kemudian kabel dari sini langsungkan ke plus aki. Ketika mesin masih bisa langsung menyala, berarti itu bukan dinamo starternya. Nah, tapi jika kita langsungkan ya dengan kabel ini, kita langsungkan ke aki, tidak mau nyala mesinnya, berarti itu bisa karena dinamo starternya itu. Kalau dipastikan dinamonya teman-teman harus membawanya ke tukang dinamo starter ya, karena untuk pembongkaran dan perbaikannya cukup sulit. Walaupun partnya pun sebenarnya cukup mudah, karena di situ kan ada bendik, ada brasnya ya, bisa dibongkar atau dilumasi atau dibersihkan. Tapi itu yang bisa melakukan mending dibawa langsung aja ke tukang dinamo. Oke teman-teman ya, itu tadi bagaimana cara dan beberapa penyebab ketika mobil teman-teman tiba-tiba tidak mau di starter.
Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.